Untuk yang bab 6 membahas tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Nomor 2, apa fungsi instrumen penelitian? Fungsi instrumen penelitian yaitu pertama, sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden. Kedua, sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi performa pekerja staf peneliti. Soal nomor 3, sebutkan jenis-jenis skala pengukuran dalam penelitian sosial. Jawabannya yaitu ada skala Likert, skala Guttman, rating scale, dan semantik diferensial. Nomor 4, berikan contoh penggunaan skala Likert. Pada dasarnya, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Ini ada contoh penggunaan dari skala Likert ya. Misal ini ada pertanyaan atau pernyataan, perusahaan ini menginvestasikan waktu untuk memberikan dukungan berkualitas kepada pelanggannya. Nanti responden bisa menjawab. Ada beberapa opsi jawaban, yaitu sangat tidak setuju, cukup setuju, setuju, sangat setuju. Untuk pilihan jawabannya itu bervariasi. Selain yang saya sebutkan, ada juga opsi jawaban lain, yaitu sangat positif, negatif, sangat baik, tidak baik, sangat tidak baik, dan lain sebagainya. Nomor 4, berikan contoh skala Guttman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, berbeda dari skala Likert tadi ya, berarti yaitu ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi atau dua alternatif. Jadi kalau pada skala Likert terdapat 3, 4, 5, 6, 7 interval dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju, maka dalam skala Guttman ini hanya ada 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Penelitian menggunakan skala Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Seperti yang bisa dilihat, ini ada contoh dari skala Guttman, yaitu apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan Anda dalam mencari ilmu. Jawabannya bisa ya atau tidak, tergantung responden. Ada soal nomor 1 sampai nomor 7, ini adalah contohnya. Soal nomor 5, berikan contoh skala rating. Untuk skala rating atau rating scale ini adalah berbeda dari kedua skala tadi ya. Berarti data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Responden menjawab senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah adalah merupakan data kualitatif. Dalam skala
Dalam skala model rating scale, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Oleh karena itu, rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan, dan lain-lain. Yang penting bagi penyusun instrumen dengan rating scale adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Orang tertentu memilih jawaban angka 2, tetapi angka 2 oleh orang tertentu belum tentu sama maknanya dengan orang lain yang juga memilih jawaban dengan angka 2. Ini ada contohnya tentang pernyataan tentang menciptakan keluarga sejahtera. Untuk alternatif jawaban, angka 5 untuk sangat baik, angka 4 untuk baik, angka 3 untuk cukup baik, kurang baik 2, sangat tidak baik itu 1. Jadi responden nanti bisa melingkari salah satu dari angka-angka tersebut. Soal nomor 7. Berikan contoh skala semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Sebagai contohnya, yaitu penggunaan skala diferensial semantik mengenai gaya kepemimpinan ketua BEM pada suatu universitas. Jika cerdas itu bisa melingkari angka yang 7, dan jika responden menjawab bodoh bisa melingkari angka 1. Jadi dari kiri ke kanan, dari 7 ke 1 itu ada tingkatannya. Paling cerdas itu 7 dan sampai geser ke paling kanan itu yang paling rendah. Untuk soal nomor 8, untuk menyusun instrumen penelitian dengan baik, apa saja yang diperlukan? Jawabannya, untuk memudahkan menyusun instrumen penelitian, maka perlu matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Nomor 9, jelaskan cara menyusun instrumen penelitian. Cara menyusun instrumen penelitian yaitu titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Nomor 10, sebutkan indikator masing-masing variabel penelitian Anda. Sebutkan pula sumber yang diperoleh indikator tersebut. Variabel yang saya gunakan yang pertama ada kompensasi. Indikatornya yaitu upah, gaji, komisi, bonus, asuransi, dan liburan. Sumber ini saya dapat dari jurnal yang penulisnya bernama Yati Suhartini tahun 2017. Yang kedua ada lingkungan kerja. Indikatornya yaitu kondisi tempat bekerja, hubungan antar personal, dan suasana tempat kerja. Sumbernya dari jurnal yang penulisnya Lulut Claudia Prayekti dan Jajuk Hirawati tahun 2020. Untuk variabel yang ketiga ada karakteristik pekerjaan. Indikatornya meliputi variasi keterampilan, signifikansi tugas, otonomi,
dan umpan balik. Indikator ini didapat dari jurnal dengan penulis Yati Suhartini tahun 2017. Jenis skala apa yang Anda gunakan dalam penelitian Anda? Skala yang rencananya saya gunakan dalam penelitian saya yaitu rating scale. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.